Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Mas Bagus dan beserta keluarga besarnya, para karyawan PT Karya Bagus Bermanfaat. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga bisa hadir di tempat ini dalam rangka buka bersama. Mudah-mudahan kegiatan kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, disadari atau tidak, beberapa hari lagi, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan untuk menuju kehidupan baru, yaitu di bulan Syawal, di mana kita telah berletih, bercapek untuk melaksanakan kegiatan selama Ramadan, di mana mudah-mudahan puasa kita, qiyamul lail kita, tadarus kita mendapatkan ridha Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menuju bulan Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri, di mana kita akan merayakannya bersama-sama sehingga dalam keadaan kita meraih kemenangan, karena sukses dalam melaksanakan rangkaian ibadah selama Ramadan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses Ramadan dan betul-betul mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Karena Allah janji kepada kita semuanya, orang-orang yang takwa itu akan diberikan kemudahan terhadap permasalahannya, akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Jadi kalau kita berhasil sukses menjadi orang yang takwa, insya Allah keinginan saudara-saudara sekalian itu akan diberikan kemudahan oleh Allah, dan rezekinya akan dimudahkan oleh Allah, didatangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan semuanya kita dapatkan di tahun ini. Saudara-saudara sekalian, yang terpenting ada sebuah hadis yang dari Rasulullah yang mengatakan begini: kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim akta. Jadi setiap amalan ibadah, setiap pekerjaan, aktivitas apapun yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akta'u, maka akan rusak, akan tertolak. Nah, maka oleh karena itu saya sedikit ingin menyampaikan tentang filosofi kalimat basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yang diucapkan setiap mau memulai pekerjaan apapun, yang baik, itu harus diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat bismillahirrahmanirrahim itu ada 3 kata, Yang pertama bismillah, Ketika kita sudah mengucapkan kalimat bismillah, maka yang harus kita pahami filosofinya adalah bahwa setiap pekerjaan itu, setiap amalan itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bekerja, kita beribadah itu diniati karena Allah. Itu yang ditoto niatnya dulu, Bukan karena siapa-siapa, tapi diniati karena Allah. Itu yang pertama.
Kalau kita sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah itu maknanya bahwa pekerjaan kita diniati karena Allah. Yang kedua, filosofi Bismillah itu adalah dalam segala hal itu Allah akan bersama kita, ya. Allah yang akan mengawasi pekerjaan kita, Allah yang akan melihat amal ibadah kita. Maka oleh karena itu, kalau kita sudah mengucap Bismillah saja, artinya pekerjaan kita, amaliyah kita itu bukan karena atasan, bukan karena polisi, ya. Jadi kita kadang-kadang munafik, ya. Kadang-kadang kalau ada polisi, ada atasan, pekerjaan kita seolah-olah giat sekali, kita patuh, kan begitu, ya. Tapi coba kalau polisinya tidak ada, kalau atasan kita tidak ada, kita bekerjanya saenake dewe. Nah ini, jadi kalau sudah mengucap Bismillah, artinya apa yang kita lakukan itu semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita sering, ya, di jalan raya nggak ada polisi, yo ditabrak aja, wis bablas angine, ya. Tapi kalau ada polisi baru kita taat. Nah, ini kalau orang sudah mengucap Bismillah, maknanya kita harus menjadi muslim yang bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab itu artinya apa? Ya, pekerjaan yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah, ya. Ini makna dari Bismillah. Kemudian yang kedua ada kata Ar-Rahman, ya. Bismillahirrahman. Di sini ada anak-anak yang namanya Rahman, kan itu, ya. Apa Rahman itu? Rahman itu yang dipahami filosofinya satu, bahwa segala hal yang kita kerjakan Allah yang akan memberi balasan. Allah yang akan memberi kita, memberi gaji, memberi kesehatan, ini adalah Allah, ya. Yang memberi kita ini adalah Allah. Dengan demikian maka ada pengabdian. Pekerjaan kita ini didasarkan dengan ingin memberi dan mengabdi, ya. Bukan mencari gaji, tidak. Bukan untuk dikasih, tidak. Tapi pekerjaan kita itu didasari dengan Ar-Rahman. Itu maknanya bahwa Allah yang akan memberi, ya. Yang akan memberi gaji kita ini adalah Allah. Kita makanya kemudian pekerjaan kita ini dalam rangka untuk memberi dan mengabdi, ya. Kalau kita mencari gaji, mencari upah, maka kadang-kadang kita kecewa, ya. Suatu saat kita akan mendapatkan kekecewaan kalau berharapnya kepada manusia. Ya, kalau digaji, nanti digaji, jangan sampai kemudian merasa kurang dan lain sebagainya, kita akan kecewa. Tapi kalau semua dikarenakan Allah, maka berapapun itu yang kita syukuri. Itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kata Ar-Rahim, ya. Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lah, Ar-Rahim itu artinya segala hasil dari apa yang sudah kita lakukan, hasil yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita dapatkan itu sekali lagi itu harus sampai berakhir pada keberkahan, ya. Jadi jangan sampai apa yang kita hasilkan itu tidak berkah, ya. Rezeki itu bukan berarti sedikit atau banyaknya, tidak, tetapi bagaimana rezeki yang kita dapatkan itu berakhir pada keberkahan, ya. Sedikit tapi kalau berkah itu luar biasa, ya. Rasanya itu ayem, ya. Yang kedua, dengan Ar-Rahim itu dipahami bahwa apa yang berhasil kita lakukan ini tidak hanya berorientasi pada dunia, tetapi harus sampai akhirat, ya. Jangan lupa bahwa kita ini akan hidup di dunia dan akhirat. Apapun yang kita hasilkan itu harus berorientasi dunia dan akhirat. Karena Allah mengatakan begini, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan di akhirat, tetapi jangan melupakan kebahagiaan kamu di dunia. Jadi sama-sama dicari, akhiratnya dicari, dunianya juga dicari. Ada sebuah riwayat yang mengatakan ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Kalau kita bekerja, sedang bekerja, maka seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya, agar muncul semangat kita untuk bekerja, ya.
kita bekerja apa saja itu harus semangat ya. Katanya ikmali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya kalau kita sedang bekerja untuk dunia ini. Maka kita harus semangat agar mendapatkan yang banyak ya dan berkah. Tapi ingat, ikmali akhiratika ka'annaka tamutu godan, dan beribadahlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok ya. Jadi kalau kita sedang beribadah itu seolah-olah besok itu mati, sehingga akan timbul khusyuknya ya. Kita akan lebih khusyuk karena besok kita akan mati. Semuanya tidak ada yang dibawa. Kita puasanya temenan, sholat tarawihnya juga sungguh-sungguh, kemudian zakatnya juga sungguh-sungguh karena besok itu kita akan mati. Itu kalau berbicara ke akhirat ya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kalau kita ingin bekerja beribadah untuk akhirat, kita harus membayangkan seolah-olah besok itu mati agar timbul khusyuknya, timbul semangatnya. Maka di akhir Ramadan ini kita juga dianjurkan untuk berzakat dan lain sebagainya, untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita, agar rezeki yang diberikan oleh Allah ini benar-benar berkah ya. Barokah di dunianya juga barokah di akhirat. Ini tentu menjadi pemikiran kita semuanya. Jadi kita tidak hanya mencari dunia saja, tapi jangan lupa mengingat akhirat ya. Karena besok kita akan mati. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, saya kira yang perlu kita ingat dengan filosofi Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya kita bekerja sungguh-sungguh, diniati ibadah karena Allah, dan rezekinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.